Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azlim ala sayyidina wa maulana Muhammadin qamadul wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang hormati bermuliakan para hadirin dan hadirat yang hadir di majlis yang penuh barakah ini, insyaallah. Sahibul majlis, khadirul majlis, Haji Sanusi sekeluarga. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan inayah, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali kepada kitab Risalatul Mu'amanah karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala fasl wa 'alaika ayyuhal akh al-habib bi taqwiyati yaqinika wa tahsinihi. Fa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi wastawla alayhi sara al-ghaibu ka'annahu syahadah. Wa inda dhalika yaqul al-muqiru kama qala Ali karramallahu wajhah, law kushifa al-ghita'u mazdadtu yaqinan. Kita masuk dalam bab pertama kitab Al-Mu'awanah. Beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad memulai bab pertama dalam kitab beliau dengan membahas tentang yakin. Beliau berkata, wa 'alaika, dan hendaklah untuk kamu, ayyuhal akhul habib, wahai saudaraku yang tercinta, hendaklah kamu menguatkan keyakinan kamu dan memperbaikinya. Fa innal yaqina, karena sesungguhnya keyakinan itu, idza tamakkana minal qalbi, jika telah kuat kokoh dalam hati, wastaula alaihi, keyakinan tersebut mengendalikan, memimpin hati seseorang, saral ghaibu ka'annahu syahadah, maka yang gaib-gaib seakan-akan menjadi terang benderang disaksikan di hadapan mata. Wa inda dzalika, ketika itu, yaqulul muqinu, akan berkata orang-orang yang sudah sampai ke keyakinan macam itu, sebagaimana perkataannya Ali radhiyallahu wajhah, Sayyidina Ali. Beliau berkata, "Lau kushifal ghita'u masdadtu yaqinan." Seandainya hijab ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, masdadtu yaqinan, maka keyakinanku tidak bertambah. Karena keyakinannya sudah
sebelum kita jauh membahas, kita ini perlu paham dulu tentang keyakinan itu sendiri. Yakin yang dimaksud di sini bukan yakin yang kita maksud biasanya dengan bahasa Indonesia, walaupun kadang-kadang bisa bermakna macam itu. Tapi apa yakin yang dimaksud di sini? Kita ini punya mata, kita punya telinga, kita punya lisan, kita punya penciuman. Keyakinan mata kita adalah sesuatu yang mata kita lihat. Ngomong soalnya di sana ada sapi. Di depan rumah Sanusi ada sapi. Ini baru kabar. Kita belum terlalu percaya. Walaupun kadang-kadang kalau orang yang sadar berbohong, yang bilang Habib, insya Allah percaya aja. Yang bilang Al-Quran, yang bilang hadis, misal kita percaya aja. Cuma mata kita ini belum yakin. Karena apa? Karena mata kita belum lihat. Berarti keyakinannya mata yaitu dengan lihat. Kalau mata sudah melihat, baru kita yakin. Begitu juga mendengar. Kalau kita telinga sudah mendengar, maka kita baru yakin. Telinga kita ini menjadi yakin dengan cara. Nah, ini yang namanya keyakinan. Yang dimaksud di sini apa? Tentang keyakinan itu adalah keyakinannya seorang hamba kepada Allah SWT. Keyakinannya seorang hamba tentang janji-janji Allah dunia dan janji-janji Allah akhirat. Beliau berkata, dan ini keyakinan setiap muslim pasti ada. Tapi setiap muslim di hatinya keyakinan itu derajatnya berbeda-beda. Kita dari kecil belajar tentang sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hadis dan seterusnya. Kita juga belajar sifat-sifat Allah. Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar. Apakah kita sudah yakin Allah maha melihat dan maha mendengar? Ini contoh saja. Kita yakin secara lisan. Kalau belum tanya, yakinlah, yakin perasaan. Karena sifat 20 kalau bisa ditentang. Itu sifat lazim wajib untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi wujud yakin kan? Maksudnya apa? Kalau lisan, yang tahulah Allah maha melihat, tahu, yakin. Tapi ketika kita sendirian, kita masih bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Berarti kita ini masih belum benar-benar yakin Allah maha melihat. Maksudnya sekarang kalau ada gurunya, ada guru pian di hadapan pian, atau ada orang yang segani di hadapan pian, atau ada bos pian di hadapan pian. Kata bos pian, ini aqua jangan diminum, mulut sarik benar kalau pian minum aqua ini. Misal saja, kira-kira bisalah kita minum, kita langgar perintah bos kita di depan kita. Ada apa? Kenapa? Karena kita yakin dia ada di depan kita. Kita tidak mungkin melanggar omongan orang-orang yang kita hormati. Allah ini maha melihat. Dimanapun kita, Allah selalu melihat. Ini kabar yang ada dalam Al-Quran, kabar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kadang-kadang kita ini masih berani bermaksiat kepada Allah, melanggar hal-hal yang Allah larang untuk kita. Padahal kalau ditanya, kita mengaku kita cinta sama Allah. Kalau ditanya apakah Allah melihat, mungkin Allah melihat. Tapi ternyata
kita masih berani melanggar apa yang diperintahkan atau apa yang dilarang oleh Allah. Nah, ini namanya keyakinan. Berarti keyakinan kita belum sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa wali min auliyaillah? Kenapa wali min auliyaillah sampai ke maqam wali min auliyaillah? Mereka memiliki keyakinan yang luar biasa. Dikatakan yakin ini kalau sudah tamakkan filqan, sudah benar-benar kokoh dalam hati, kemudian keyakinan tadi memimpin mengendalikan hati, maka orang tersebut akan melihat hal-hal yang gaib seakan-akan menjadi nyata. Contoh, mereka para wali-wali Allah kalau sudah sholat di tengah malam, mereka merasakan kenikmatan surga. Surga itu benar-benar bisa dirasakan kenikmatannya ketika beliau berada dalam sholat mereka. Yakinnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mau berperang mendatangi musuh, beliau yakin dengan janji Allah, orang kalau syahid itu pasti masuk surga. Yakin, benar-benar yakin. Walaupun kelihatan kita bakal disakiti, ulun bakal dipotong tangannya, ulun bakal dicucuk badannya, tapi karena yakin habis ini surga, maka ulun kada peduli lagi. Benar-benar masuk ke dalam peperangan untuk mencari syahid. Karena apa? Karena lebih yakin kepada janji Allah daripada keyakinan mata kita. Luar biasa. Bahkan para sahabat Nabi Muhammad SAW dikatakan di beberapa peperangan, ketika perang, sahabat Nabi ada yang tiba-tiba mencium ketika perang. Mau perang, sudah dekat semua, mencium. Ditanya sama sahabat, cium apa begitu? Mencium bau surga. Kayaknya surga sudah dekat. Ini bau Uhud? Bukan. Ini bukan bau, ini bau surga. Surga sudah datang. Jadi benar-benar surga ada di hadapan matanya, benar-benar berpegang teguh dengan janji Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam hadis, itu menjadi keyakinan yang pasti dan kokoh dalam hati. Bahkan Sayyidina Ali disebutkan di sini, lau kushifal qitab, seandainya hijab ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinan saya sudah tidak lagi bertambah, karena sudah full, sudah mentok. Mau dibuka, mau kada dibuka, keyakinannya sudah full. Tidak ada keraguan kepada Allah dan tidak ada keraguan kepada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa itu yakin? Yakin itu adalah ibaratun an quwwatil iman wa thabatihi wa rusukhi. Keyakinan itu adalah satu ibarat, suatu nama atas kuatnya iman dan kokoh dan tetapnya iman. Hatta yasira katawdi syamih, sampai-sampai keyakinan itu menjadi seperti kuatnya kokohnya gunung yang tinggi. La tuzalziluhu syukuk, keyakinan itu tidak bisa digoyahkan oleh keraguan-keraguan. Wala tuza'ziruhul awham, tidak bisa diremehkan dengan prasangka-prasangka. Balayat qalil syukuk wal awham wujudun al-battah. Bahkan untuk keraguan dan prasangka-prasangka tidak lagi didapati di hati orang yang telah menyampai keyakinan. Fa in ja'at min kharij lam tusghi ilaiha al-qulub wa lam yaltafit ilaiha al-qalb. Walaupun datang itu keraguan dari luar, maka telinga tidak akan mendengarkan dan hati pun tidak akan menoleh kepada keraguan-keraguan tersebut. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda sama kita. Kita ini orang zaman sekarang
Kita ini yakin kisahnya aja. Kenapa kita yakin kisahnya aja? Allah mengatakan sholat lima waktu adalah tiang agama. Ternyata kita masih bisa merayakan sholat. Berarti kita sudah yakin. Orang yang bermaksiat kepada Allah, maka ia itu menentang Allah, bersiap untuk masuk nerakanya Allah. Neraka itu panas, neraka itu kada nyaman. Tapi kita masih bermaksiat. Berarti kita belum benar-benar yakin pada nerakanya Allah SWT. Belum benar-benar yakin dengan kabar dari Allah SWT. Allah berfirman dalam Al-Quran, jangan dekat-dekat dengan riba. Barang siapa yang melakukan riba, fa'dan biharbin min Allah wa rasulih, maka deklarasi perang, bersiaplah untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Firman Allah dalam Al-Quran. Tapi ternyata manusia muslimin masih banyak yang beribadah. Allah Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang bersentuhan dengan perempuan, maka lebih baik dipukul kepalanya daripada bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrim. Kata Rasulullah, seandainya orang tahu jeleknya bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrim, maka orang tadi akan memilih lebih baik dipukul kepalanya daripada bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrim. Atau lebih baik ia memegang api daripada ia memegang perempuan yang bukan muhrim. Menurut Nabi Muhammad SAW, kalau kita tahu mana lebih baik, kita akan lebih memilih memegang api daripada memegang perempuan yang bukan muhrim. Tapi sayangnya kita kada terlalu yakin. Akhirnya kita meremehkan bersalaman dengan perempuan yang bukan muhrim. Ini kabar-kabar sebenarnya pasti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi keyakinan kita yang masih berbeda-beda. Paling ada keyakinan dasar ada. Ya, kita semua beriman bahwasanya Allah itu ada dengan sifat 20. Makanya makrifat itu apa? Makrifat, awal makrifat keyakinan kita dengan sifat 20. Dari puncak makrifat adalah kita memuncakkan sifat-sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti contoh tadi, Allah Maha Melihat. Kita yakin sekarang Allah melihat. Tapi kita masih maksiat. Hanya makrifat kita makrifat awam. Yang penting dia yakin aja pokoknya Allah Maha Melihat. Lain makrifatnya orang soleh, Maha Melihat Allah meningkat. Dimanapun dia berada, dia selalu dipandang sama Allah. Sehingga Sidin kada bisa bergerak banyak. Sidin kada bisa ngomong hal-hal yang kada berguna. Kada bisa lagi hidup kredor. Kada bisa lagi maksiat kepada Allah. Karena Maha Melihat Allah benar-benar telah dirasakan di setiap keadaan. Kalau kita kan merasakan Allah melihat kapan? Paling ada waktu sholat aja. Itu pun kalau khusyuk. Kalau nggak ada khusyuk, sholatnya mikir hutang. Bahkan dalam sholat kita belum memikirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka para wali min awliya, mereka selalu menghadirkan Allah bahkan di dalam di luar sholat mereka di setiap keadaan. Dikatakan mereka itu kalau mandi dalam kamar mandi sendirian, kada ada yang tahu, kada mau berdilanjang, kada mau buka semua, kada mau, kada ada orang, kada dosa, kada ada yang lihat. Tapi karena merasa dilihat, diawasi terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan mereka sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang seperti ini yang disebutkan oleh Allah Al-Haddad, wasyaitan la yastati'ul dunub min sahibi hadzal din. Setan pun tidak akan bisa dekat-dekat sama orang yang mempunyai keyakinan semacam ini. Bal yafirru minhu, bahkan setan akan lari dari dia. Wa yafriqu bihi wa yamna'u bis-salam. Setan akan cari jalan lain dan akan berhati-hati mencari selamat oleh orang yang punya keyakinan. Luar biasa. Sayyidina Umar bin Khattab disebutkan di sini, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan la yafriqu min dhilli Umar. Kata Rasulullah, ini kesaksian yang alangkah mulianya Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Rasulullah,
setan itu menghindari jalannya Sayyidina Umar. Idza salaka wa ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar. Jika Sayyidina Umar jalan di satu jalan, maka setan akan memilih jalan lain karena mau ketemu sama Sayyidina Umar bin Khattab. Karena kuatnya keyakinan Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau Sayyidina Umar lewat jalan itu bisa, maka setan tahu ini Umar ada di Barito nih, baik ulun puter gitu lewat mahakam. Kadang mau bertemu lawan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala, keyakinannya kuat karena beliau tahu setan itu bisa aja, jin itu lemah aja. Dari mana sih dia tahu? Dari Al-Quran. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sebenarnya tipu daya setan itu lemah aja. Keyakinannya sama Al-Quran melebihi keyakinannya sama takutnya hati seseorang kepada jin dan setan. Beda sama kita. Biasanya kita setan itu lemah aja kalau lagi banyak orang. Lagi sendirian, malam-malam gelap di kuburan, mulai takut. Berarti keyakinannya ada jenazah, ada mayit. Kita ini tahunya mayit kalau sudah meninggal dunia ada yang bisa hidup lagi. Ada. Vampir adalah vampir, zombie. Di TV aja ada. Kalau sudah meninggal dunia kadang mungkin hidup lagi. Enak hidupnya nanti di akhirat kebangkitan. Cuma hidup di dunia lagi, tahu. Kita yakin kalau seberatan, yakin ya, ada jenazah di kamar. Semalaman kulit sama kita di kamar, mau lagi? Mau lah? Pasti ragu kita gitu. Mereka mau ada? Pasti keraguan itu ada. Karena keyakinan kita kembali lagi ke arah keyakinan kita masih belum mantap. Kalau full keyakinannya mau dibuka oleh Allah hijab atau pada dibuka oleh Allah hijab, semuanya sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu kusyifal liqa masdatu yaqinan. Jika dibuka ini hijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak akan bertambah keyakinan tersebut. Nah, kemudian Habib Abdul Haddad memberi kita beberapa cara bagaimana cara kita menguatkan keyakinan kita. Cara yang pertama, an yusliyal abdu bi qalbihi wa udhunihi ila istima'il ayat wal akhbar ad-dallah ala jalalillah ta'ala wa kamalihi wa azamatihi wa kibriyatihi wa infiradihi bil khalq wal amr. Sering-sering kata Allah, kata Al-Haddad, sering-sering dengarkan ayat-ayat Al-Quran, sering-sering dengarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, kabar-kabar dari Allah tentang sempurnanya keagungan Allah. Sering-sering dengarkan, sering-sering dengarkan kabar tentang surga, supaya kita pengen ke surga, supaya kita yakin sama surga. Sering-sering dengarkan bahwasanya hidup ini adalah awas, sebelataan kita bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Di hati kawan-kawan kita yang sudah meninggal dunia, ambil ibrah. Sering-sering dengarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW tentang hal-hal yang harus kita hindari. Jadi cara pertama apa? Sering-sering baca Al-Quran dengan memahami makna. Allah memberi kabar apa sih dalam Al-Quran? Untuk selalu terus-menerus kita istiqomah, kita ulang-ulang sehingga sedikit demi sedikit keyakinan bertambah. Ini cara pertama. Cara kedua, ayyanzura as-sabab tsani, ayyanzura bi ainil i'tibar fi malakutis samawati wal ardh wa ma bathallahu fihima min ajaibil masnu'at wa bada'il mukawwanat. Hendaklah kita melihat dan mengambil hikmah dan iktibar
dengan apa yang telah Allah ciptakan di langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang telah Allah ciptakan dengan sistematis yang luar biasa. Yang melihat langit kayak apa caranya? Allah buat langit ini kada pakai tiang. Subhanallah. Allah Maha Mampu, Allah Maha Hebat untuk menguatkan keyakinan kita. Melihat bumi demikian, melihat ajaib, semua yang Allah ciptakan dengan penuh mekanisme unsur-unsur kecil detail. Allah ciptakan manusia dengan banyak urat saraf, mata bisa melihat, oleh tubuh memiliki refleks, ada jantung, berpikir, melihat dengan detail untuk menimbulkan rasa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sababu tsalits ay ya'mala ala muqtada ma amana bihi zahiran wa batinan wa yushammiru fi dzatika wa yubdilu al-istita'a fi ma hunalika. Hendaklah beramal dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal dengan amal zahir dan beramal dengan amal batin, sehingga sedikit demi sedikit kita naik, sedikit demi sedikit keyakinan bertambah, dan sedikit demi sedikit kita sampai kepada kesempurnaan keyakinan. Dan ketahuilah, tidak semua orang bisa sampai kepada kesempurnaan keyakinan. Pada semua, justru sedikit sekali manusia bisa sampai ke kesempurnaan ini. Lalu bagaimana dengan kita? Paling tidak keyakinan kita jangan seperti keyakinannya orang awam. Walaupun kita kada sampai puncak, cuma paling kada jangan kita paling dasar. Kita kata-kata, karena menakutkan kalau di dasar sekali terpleset langsung hilang keberadaan keyakinan. Usahakan kalau dengar Al-Quran Allah mengatakan hal ini, maka usahakan itu yang paling benar. Yang ujar Allah ini yang paling benar. Kadang usah tawar-tawar lagi, kadang boleh ada keraguan lagi. Kalau Nabi kita Muhammad SAW sudah mengatakan dalam hadis sahih, maka yakini bahwa itu kabar yang paling benar. Kadang mau tawar-tawar lagi, kadang boleh ada keraguan lagi. Biasakan dengan cara macam itu. Kita dikatakan, kalau Allah mengatakan semua ini akan dunia ini hanya permainan, dunia ini hanya la'ibul bola, lalai aja. Nabi Muhammad SAW mengajarkan demikian. Dunia ini hanya untuk lewat aja. Kata Nabi, dunia ini seperti orang yang jalan, kemudian ada pohon, mampir situ mati pohon istirahat berteduh, habis itu jalan lagi. Nah dunia itu kayak gitu. Situ aja, mampir sebentar, habis itu ini gambaran dari Muhammad SAW. Adalah mas, berarti apa? Kalau hendak bikin rumah, kalau hendak tinggal, menyiapkan tempat yang lawas, bukan di dunia tempatnya, tapi nanti tempatnya adalah akhirat. Kalau di dunia yang cuma umur kita ini 60 tahun, 70 tahun, kita ini sibuk tukang tanah, cari duit. Kayak apa caranya belum punya rumah. Nanti sudah punya rumah, pengen lebih lagi. Kayak apa caranya udah punya mobil. Nanti terus. Padahal kita hidup di sini ada sampai 150 tahun, 100 tahun mungkin. Luar biasa benar sudah. Apalagi akhir zaman ini. Kita tahu, kita ini tahu hidup kita belum tentu sampai umur. Ada yang yakin lah umurnya sampai 100. Tapi kita benar-benar hidup untuk dunia kita. Ada apa dalam itu? Harusnya kalau kita mau benar-benar mencari untuk tempat tinggal yang baik, maka siapkan tempat tinggal buat akhirat kita. Di sana kita selama-lamanya. Kalau mau bikin rumah yang bagus, bikin rumah di akhirat. Kalau mau tukar tanah yang luas, tukar tanah di. Kalau punya kendaraan yang bagus, maka utamakan kendaraan akhirat. Ya kalau bisa di dunia tukar tidak ada apa-apa, tapi utamakan adalah yang di sana. Hai Umar mengatakan, la dara
lil mar'i ba'dal yaskunuha. Manusia tidak akan punya rumah setelah mati illa likauni man banaha fid dunya, kecuali untuk orang-orang yang membangun rumah di akhirat ketika dia masih dunia. Maka bangunlah rumah kita mumpung kita masih punya kesempatan. Dengan apa bangun rumah di akhirat? Ya tentunya tidak pakai semen, tidak pakai pasir. Tenang aja, tidak ada nukar kita. Tapi kita membangun rumah di akhirat dengan amal-amal soleh, dengan memperbanyak sunnah Nabi Muhammad SAW, dan dengan menjaga kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan dengan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, insya Allah keyakinan kita ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Ya Allah bitaufiq. Mudah-mudahan kita dapat taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan kita hamba-hamba yang soleh dan hamba-hamba yang solehah. Amin ya Rabbal alamin. Ala alimin wa ala kulli salih. Ya Tuhan kulli khair. La ta'ala kulli syarri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.